Jika dua orang berjuang dari nol bareng-bareng, ngebangun semuanya dari awal, tapi pas sudah sampai di titik 100, ternyata hasilnya belum tentu dinikmati dengan orang yang sama. Hal itu yang sempat dilihat netizen dari hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda. Apalagi belakangan hubungan keduanya sempat memanas sampai Ruben membuat laporan ke Komnas Perlindungan Anak. Tapi di tengah situasi itu, mendadak muncul momen kebersamaan. Sebagian menilai momen ini hanya upaya Sarwenda untuk memperbaiki citranya. Apalagi tak lama setelah itu, ia juga mendatangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan. Jadi ini sekedar upaya meredam opini publik? Atau justru tanda Ruben dan Sarwenda mulai menemukan titik damai? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Oke, gue seneng banget nih hari ini. Kenapa? Karena di Spill the Tea belum pernah kehadiran si Jolly. Jadi kita tuh seneng banget. Karena saking senengnya gue sama Dave Hendrik di Spill the Tea ini langsung kita mau kasih kejutan. Tapi sebelum kejutan ngapain kita? Mau angkat gelas dulu Kita untuk cheers. menyambut kehadiran Indra Brasko dan Mona Indra Ayu. Brasko dan Selamat datang di Mona. Spill the Spill Tea. the Tea. Cheers, everyone. Cheers, Tadi tuh hey. aku udah takut sih Karen kalimatnya lempeng. Soalnya jarang-jarang di Spill the Tea dapat pasangan yang kompak. Berarti Tapi pasangan kita benar, nggak tadi kompak. mau kasih Mas Indra ternyata ada hate comments juga Anda. iya. Coba baca sendiri dari your Mungkin own kalian nggak netizen. tahu ini udah dikorek-korek Udah, sampahnya. udah terlalu banyak, mungkin ini bisa jadi dari tahun-tahun kapan ya. Tapi nggak apa-apa, kita dapetin satu hate comments dari your own netizen. Silakan dibaca. Si bapak ini jadi peran antagonis mulu, nggak kepake ya kalau bukan meranin yang jahat-jahat. Kebetulan aku memang sih, aku tuh lebih total itu. Suka jadi antagonis. Benar, kalau di peranan tuh aku tuh jujur suka banget dengan antagonis. Oh, secara pribadi sebenarnya Yanda senangnya antagonis. banyak yang bisa Banyak dimainin. eksplorasinya. ruangan eksploitasi ya, ruang yang gerak kita tuh lebih luas gitu. Tantangan gitu ya, Tantangannya karena gitu. keluar dari pribadinya. yang Bener, dan antagonis itu kan macam-macam ya. Bisa yang psycho, bisa yang Jahat, jahat bisa gila, gitu ya, gitu. kayak gitu semuanya banyak. Nah, kalau di sinetron mungkin iya banyak jadi antagonis, tapi di web series sama film malah banyak jadi protagonis. Oh, ya, Mona pun punya haters. Masa? masa? Mon. Coba baca deh. Apa ya mukanya Mona tuh nggak ada ciri khasnya sendiri gitu loh. aduh, Mirip banget Donna Agnesia, tapi yang terkenal nya si Donna. Si Donna. Emang iya bener. Emang iya, aku kemana-mana suka dipanggil Donna sih. Oh gitu? Iya. Darius Dulu nggak keberatan? Audi. Santai aja, walaupun Audi. agak tipis ya sama Darius ya. Iya, dulu suka dibilang mirip Audi. Karena satu kategori semua tuh Mona, Audi, Nafa Iya. Urban dulu Nafa bilangnya Urban. mirip Donna. Iya. Donna. Tapi mereka juga suka dipanggil aku. Iya kan, Iya, semuanya iya. kulitnya putih-putih, Iya kali. mukanya kayak Indo, kayak Benar. Manado. Iya, Ya kan, iya, karena benar. Manado tuh. Benar. Nah, Ya, sama ayo. memang mirip-mirip tuh sama yang tadi. Iya, serumpun. Kita mau tahu nih ya Mas Indra, kan kerja bareng nih sama mereka. Coba di-spill siapa yang sifatnya bikin kaget nih setelah kenal pribadinya mereka masing-masing. Ada Antonio Blanco, Rionaldo Stockhorst, sama Rafal Hadi. Ini tiga-tiganya love, aku love Iya, banget. oke semua tiga-tiganya ini orangnya Love banget. Gak ada yang sweet bikin gini, banget. hah ternyata lo orangnya gini setelah gue kenal deket ya gitu. Enggak ya. Antonio Blanco ini dia memang anak muda ya, generasi sekarang gitu. Dia anaknya sangat humble. Aduh sweet banget lah. Dia ini dia banyak belajar lah dengan karena dia baru-baru juga ya di dunia entertainment ini. Dan dia Oh banyak iya, dia mau belajar, belajar banget. banyak mau Coba. belajar. Dan yang paling aku suka dari ini surprise-nya dia ternyata bakat susternya juga ada dia. Karena dia ngangon anakku. Anak-anakku nempel banget sama dia. Babysitter. Tapi awal-awal ketemu diem ya. Iya. Ternyata orangnya seru, rame. Seru, rame. Sering main di rumah kan sama Seru, anak-anakku. rame, gitu. lucu. Ya betul. Rio itu sebenarnya yang surprise itu dia ini sih. Aku banyak belajar sama dia. Walaupun dia lebih muda dari aku. Umur aku ya? Ya, kamu. Dia tuh
sholatnya yang nggak pernah telat gitu, nggak pernah putus. Ibadahnya itu oke banget. Jadi kalau waktu kemarin aku Padahal syuting mukanya hampir bule-bule gitu ya. Oh, bener hampir setahun lah sama dia syuting. Kita di satu base camp yang sama gitu ya, sehari-hari ya orangnya cukup tentang religi cukup bagus lah. Kalau Reval gimana? Kalau Reval, jadi aku waktu itu main film sama dia, orangnya rame, seru, terus Asik gitu ya? asik lah semua. Makanya kalau aku dibilang Tiga-tiganya asik. tiga-tiganya sih aku suka banget kerja sama mereka gitu. Tapi by the way, Mas Indra kan juga dekat banget sama Antonio ya. Iya. Gimana tuh untuk menemani mereka atau Antonio ini di masa-masa galaunya dia tuh pas putus sama sedih Zoe banget. Abbas Aku Jackson. dekat sama Nio. Namanya bagus loh, Zoe Zoe Abbas Abbas Jackson. Aku deket Tahu sama nggak kita sih deket sama ceritanya? Nio, deket sama Dia tahu Zoe. banget. Oh gitu. Mereka itu pasangan yang sangat serasi banget. Jadi sedih aku kalau mereka putus pisah. yang sedih Kita. pasti orang-orang sekitar. Oh iya? termasuk Iya, kita. termasuk. Terus Karena mereka lovely banget seharusnya. Iya. Emang putus sih sekarang? udah lama. Udah lama. Oh putusnya. gitu. Penyebab putusnya apa sih? Apa Ren? sih? Kok Nah kayak- ini mau nanya nih langsung. Makanya gue tadi gue nggak tahu. Banyak banget yang sakit hati gitu ya. Apa sih penyebab putusnya? Beda keyakinan aja. Oh. Itu aja sih. Tapi benar gak sih kalau kabar putusnya tuh teman makan temen? Katanya gitu. Aduh, jahat Yang katanya si Zoe jadi pacaran sama Rangga Azov. Tapi kayaknya pasti di sekitar-sekitar situ aja, kalaupun memang iya, aku nggak tahu update-nya sih Zoe sekarang sama siapa. Cuma kalaupun memang iya kayak begitu, kita kan Karena lingkungannya, circle-nya itu circle-nya aja. sebenarnya itu gitu aja ya. kan. Oh jadi menurut Mas Indra ini karena yang senior ya Mas Indra sama Mona nggak apa-apa dan wajar aja nih anak-anak zaman sekarang karena circle-nya itu aja main filmnya di situ akhirnya nemploknya ya nggak jauh-jauh Kalau sama dia lagi dan dia Ya, lagi. secara logika. Kalau wajar Secara sih, logika? Iya. Iya, maksudnya kalau secara logika. Tapi kalau secara wajar memang kalau bicara itu tadi apa teman makan teman, ya itu sebenarnya nggak Belum, boleh. Itu nggak secara boleh. adab Mungkin ya kan. mungkin secara ada etika ada juga sesuatu ada. yang perlu diurus lah. Iya. Kalaupun Tapi memang teman makan teman kan ketika dia masih berpacaran. Pacaran. Jadi Iya. kalau udah enggak sama Kalau enggak, sekali, ya mungkin ya itu. kalau itu terjadi sama temennya ya udah. Kalau ini kan ini kan juga kena kelok 9 kan. Emang waktu sama Mona? Set dah. Pacaran. Ada punya pacar, makanya ternyata set kelok 9. Oh, jadi waktu Indra Brasko mendekati Mona Ratuliu, Mona itu lagi punya punya pacar. pacar, Lagi tapi punya syuting sama pacar. dia. Tapi syuting syuting sama ini. Iya. Dan memang kamu nggak tahu kalau dia ada intensi untuk mendekati kamu. Tahu. Kamu tahu ya saya? Oh, kira nggak tahu loh selama ini. Nah itu kayaknya perasaan yang paling enak ya. Menyenangkan karena tahu ada yang keken. Iya. Tapi kan kamu juga cukup bertanggung jawab dong dalam arti kamu menuntaskan dulu hubunganmu yang terdahulu sebelum membuka pintu untuk Indra. Sempet enggak sih? Sempet 6 bulan tuh, 6 bulan. Dia juga tahu kok aku punya tahu. mantan, tapi mau ya nggak Berarti apa-apa itu yang juga. menggoyahkan Mona untuk tidak sama Iya Enggak, nggak aku sih? sebenarnya cuman ngasih tahu bahwa di masa depan itu gue udah tahu masa depan dia seperti apa gitu. Bersama gue gitu. Nah, Orang-orang bahagia sama gue. Dia sampai sekarang kayak gitu. Udahlah sayang, kamu gak usah macem-macem. Kamu Kamu udahlah. paling bahagia sama aku, udah gak Bahagia bisa sama main-main. Udah gitu. Asik. Itu tuh sampai sekarang masih kayak gitu. Udahlah sayang. That's the Misalnya key, lihat man. ada ini nih, ada berita artis selingkuh apa gitu tuh. Langsung udahlah sayang, kamu tuh udah bahagianya sama aku gitu pasti. Ya Anda kalau waktu itu sampai kok lu yakin banget gitu 6 bulan dia belum putusin pacarnya, kok lu yakin banget kalau Dia akan selalu di- yakin. Yakin. Dia punya keyakinan yang sama dari dulu sampai sekarang. Ya kan aku anak rantau juga gitu kan, anak rantau dari Malang tahun 95 ke Jakarta juga mulai dari nol gitu ya. Bener-bener nggak bim salah bim gitu, prosesnya bener-bener aku rasain gitu. Nah aku tuh yakin, nggak tahu kenapa aku di Jakarta itu bakalan sukses. Iya, Di padahal Jakarta dulu aku bakalan dia- punya istri gitu kayak gitu-gitu ya. Padahal Punya- dulu makannya numpang loh di rumah ibuku. Numpang. Tapi dia yakin. Banyak yakin yang banget. ditumpangin, Aku gitu. bakal sukses. Nah, terus aku Mona itu justru waktu itu kan Krismon kan. Krismon itu nggak ada Iya. produksi sama sekali. Tahun 98 itu hampir semua Ya, acara sinetron TV itu rerun semua. rerun. Gitu. Nah, akhirnya Cari kerja susah. cari kerja susah. Nah, aku yang ngasih biaya makan aku itu adalah Mona. jajan aku. Uang sakunya dia Uang sekolah. jajan sekolah.
kan ada 10.000 Aku itu. nggak usah makan ya di sekolah, kasih Indra Kasih. aja. Kadang buat dibawain makan. bekal juga makan gitu. Karena aku nggak ada kerjaan. Apa yang membuat lo yakin waktu itu? Kan ini susah bareng-bareng. Iya. Dan saat itu Banget. sebenarnya lo nggak terlalu susah karena lo udah Oh iya, lo yang namanya kasarnya agak menyantuni lah Indra. Iya, Indra kan iya, waktu iya. itu kayak belum kelihatan jelas gitu Bener, loh masa iya. depannya. Masa depannya Apa yang nggak membuat lo yakin kalau boleh nih gue investasi ke yang ini? Indra tuh maksudnya kalaupun kayak gitu tuh aku tahu karena ada kondisi ya. Memang kondisi Krismon tuh emang lagi berat banget. Cuma orangnya tuh nggak yang diem santai, gue gini aja. Atau ya udah gitu. menikmati Nggak gitu. aja. Iya, dia tuh usaha. Kayak misalnya waktu Oh. itu dia bilang, aku kayaknya berapa bulan lagi nggak ada kerjaan, aku ikut temenku aja deh berlayar. Apa kek, gitu dia mau apapun dia kerjain. Ya, jadi bukan Usaha yang terus. ya udah santai Apalagi aja deh gue pedagang. dapat makan dari Mona ini nggak kayak gitu. apalagi pedagang asuransi kan. Ya, Kenal dia nggak sempet kenal kerja di teleponin mulu. asuransi. Oh pernah jualan asuransi? Wah, pernah dong. Oh berarti pernah. Indra sama lu tuh sekarang Sama. bisa nyambung. Kan lu juga apa juga dikerjain kan? Bukan jualan lagi. lipstick, jualan lipstick. Lipstick Desa. deh gue in this Dulu. economy, Iya. baby. Tapi gue mau ingat. Mon, di antara dua pasangan ini, coba di-spill Ya. sama Mona. Siapa sih yang paling sering datang ke Mona buat curhat? Oh, Curhatnya dua-duanya beda-beda ya, sih. tapi. Poli Iya. Mulia dan Nola Bitri, dan juga Baby Romeo sama Meisha Siregar. Biasanya nih yang cowok-cowok curhatnya sama Indra, Iya. yang cewek-cewek curhatnya sama aku. Gitu. Cuma dua-duanya aku deket banget. Jadi, Belakangan mungkin nolak kali ya, karena nolak tuh lebih ke apa aja dikomentarin Karena sih. gini, apalagi sama anaknya kan seumuran. Oh iya, yang anak kayak nomor 4 Nola sama punya tuh. anak yang masih kecil, yang balita. Aku juga masih punya yang kecil-kecil, jadi emang lagi intens ketemu. Cuma Nola tuh lebih ke semua dikomentarin. Iya. Dari kirim-kirimin makan. Monca bener nih di Cipete ada makanan ini, Iya, makanan sering banget. viral lah, Heeh. sampai artis-artis gosip artis Gosip-gosip sekarang artis. lah, segala macam lah dikomentarin kalau Nola. Kalau Meisha mungkin jauh lebih pendiam. Enggak juga, kalau Meisha itu Meisha kita enggak Sekarang lebih diem deh. memilih Masa apa yang berdiam, mau Meisha? dibahas. diobrolin. Iya. Karena kalau Meisha sekarang kita banyak ngobrol mengenai kehidupan lah. Meisha tuh jauh lebih bijak loh Heeh. sekarang. Tapi kayaknya kalau kita tebak-tebak yang paling bucin ya Baby lah ya. Orang Baby sampai nunggunya segitu. Oh iya, benar. Oke, berikutnya untuk Yanda. Oke, Indra, Wah, Mas Indra, nah. mereka ini kan pernah jadi lawan mainnya Mona. Coba di-rate dari yang paling bikin Mas Indra itu cemburu pengen tahu nih. sampai yang ya udah biasa aja. Dan Kalau harus di- di-spill alasannya. Kalau bikin cemburu itu nggak ada. Yang ngeselin ada. Ada. Ya. Oh, oke. Yang paling Oke, ngeselin di dari antara- Atta Lariksya, Gunawan Sudrajat, sama Irji. Aku tahu. Oke. Dari mereka bertiga yang paling ngeselin deh. Lihat aja mukanya. Irgi. Tahu kan mukanya? Irgi. Dia. Irgi itu dia kalau tuh. lagi ketemu aku, sana gue mau ngobrol doang sama Mona. Fotoin. Gua foto, gua yang Itu bagian merasa foto. memiliki banget. Terus gua foto gitu menjauh, terus mereka nempel. Itu ada itu. Kok bisa senempel itu sama Irgi sih, Mon? Gimana ceritanya, Mon? Kan dulu syuting lupus tuh 2 lupus. tahun ya. Jadi kita kayak Lupus apa milenial. ya, udah kayak nempel banget. Kayak istrinya Irgi juga udah pasrah sih sama aku. Iya, Fanny-nya juga. Karena memang dulu kan lupus milenial ini kan jadi ikon cerita remaja kan Iya, pada iya, saat iya. itu gitu. Nah, selalu kalau relate Mona, banget ada ada Irgi. Mona ada Irgi gitu. Iya, Apa bener. si lupus dia Poppy kan. Jadi waktu itu ya udah pasrah lah itu kan. Tahu diri lah ya. Tahu diri lah. Sebenarnya lebih ke bosen sama rutinitas. Rutinitas. Bukan Iya, bosen justru sama itu orang apa tuh kayak solusinya? gini-gini aja. Ya kita menemukan bahwa ternyata kalau dulu kan kirain ya dari pacaran effort. Nih orang udah mau dinikahin, udah Selesai, gitu. udah Effortnya punya udah gue selesai. nih, effortnya udah selesai. Ternyata tuh kalau emang mau bertahan, effortnya tuh harus sepanjang hidup. Pernikahan, Dia sepanjang tuh hidup, effort Pak. banget, parah. Gue Dia setuju effort sih. banget. Indra tuh effort banget. Dia bisa kalau Dia keluar harus misalnya dengerin ini. iya, dia Ini kalau pelajaran dulu. Gue menyimak. dia kalau lagi nggak ada kerjaan nih nganggur, dia pasti nganterin aku syuting. Dia pasti nganterin, nungguin sampai pulang, terus kayak gitu. Jadi anakku tuh sampai si Mima ya kalau pacaran tuh nggak effort nih sama gue gitu. Karena dia lihat bapaknya tuh sama ibunya tuh Se-effort effort itu. effort banget seumur hidup. Jadi sampai aku nggak boleh naik taksi, mesti kalau bisa dia nganterin. Jadi bisa tuh dia pulang syuting jam 2 pagi, besoknya aku syuting pagi, dia nganterin.
Kalau selama aku bisa nganterin, karena kan dia nggak bisa nyetir kan. Nah kalau biasanya kalau ada driver gitu kan yang ngurusin anak-anak, aku lebih baik nganterin dia gitu. Kalau anak-anak kan jaraknya nggak terlalu jauh gitu, cuman rumah sekolah gitu. Bahkan sampai ada pernyataan beberapa netizen atau orang-orang yang mungkin yang ada di bukan circle lah, lebih di lingkungan kita itu, dia bilang, ini laki kerjaannya apa sih gitu. Kok nganter-nganter Nganter mulu, itu dari dulu, itu dari zamannya dia syuting Lupus, itu sampai aku dibilang itu, ini satpamnya ngapain sih nganterin mulu gitu. Nah, Irgi itu termasuk. Termasuk salah Irgi satunya. tuh, Irgi semuanya pada, ini ngapain nih nganterin. Kalau aku selalu begini, makanya aku bilang sama Mona bahwa udahlah, kamu nggak akan ada laki-laki sehebat aku yang bisa nemenin kamu seumur hidup kamu lah. Karena laki-laki itu kan punya Pride. harga diri ya, punya Privilege, ya. pride yang Pride, tinggi. ya. Nah dia tuh sampai bodo amat, yang penting aku nganterin kamu selamat sampai syuting, kamu selamat sampai di rumah, mau orang mikir apa, aku nggak peduli karena tanggung jawab aku itu gitu. Jadi itu tuh menurut aku bentuk cinta paling tertinggi sih. Kerjaan gua itu adalah kerja sama istri sama anak. Kalau syuting, Kerjaan utamamu. kerjaan utama itu adalah kerja sama istri sama anak. Kerjaan yang lain selain syuting itu side job. Dengerin Itu tuh pemirsa, banyak lebih- dapat kuncian-kunciannya loh. Gimana Gitu. dong? Supaya bisa bertahan. Kita punya satu slide lagi untuk Mona sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Mon, kita minta tanggapan kamu terhadap artikel ini. Isu KDRT dan selingkuh mencuat. Evan Marvino keluar dari sinetron Beri Cinta Waktu. Apa tanggapannya dengan Aduh aku berita sedih banget. Kita kan sama-sama dari awal ya. Dari awal setahun lah kurang lebih Iya, ya sama kita Evan. kita bareng sama Evan. Dan Evan itu keluarnya tuh kayaknya cuma kayak 1 atau 2 episode akhir sebelum Iya. tamat. Sedih banget, tapi kita waktu itu belum tahu ya kalau mau tamat. Udah mau grand finale ya. Oh Iya. iya benar-benar udah mau itu terus ada viral di sosial media tentang ini. Terus aku nggak tahu tuh dibaliknya gimana. Terus akhirnya tiba-tiba Evan keluar selesai syutingnya. 2 episode kemudian kita juga tamat gitu kan. Iya. Jadi ya kenapa nggak ikut sampai akhir gitu ya. Yang namanya juga udah family ya. Bukan membenarkan apa yang sudah terjadi. Aku juga nggak tahu sih dibalik itu ada apa sebenarnya. Iya. Apakah berita yang beredar itu benar atau enggak. Aku tuh sebenarnya nggak tahu. Cuma ya sebagai family yang udah syuting tiap hari gitu kayaknya Bondingannya udah kuat banget. Iya. kok nggak ikut sampai Deket terakhir ya. Kita kan terakhir juga acara sama-sama, pelukan satu-satu gitu kan, nangis bareng gitu kan. Aduh akan seneng banget sih kalau lengkap Ada. gitu. Tapi gue mau ingetin lu kan suka streaming jualan-jualan barang gitu tuh di sosial media. Iya. Anak-anak lu jangan pada nongol di layar ya, nanti dilaporin ke KPAI loh. Soalnya kan ada selebriti kita yang baru melaporkan anak-anaknya ke Komisi Penyiaran Anak Indonesia. Oke, jadi di laporannya itu tertera yang pertama adanya pembatasan akses untuk berkumpul bersama anak-anak. Harusnya dapat waktu 2-3 hari dalam seminggu. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Lalu yang kedua, pernyataannya adalah adanya dugaan eksploitasi anak. Thalia dan Tania ikut Sarwenda live pada malam hari. Yang ketiga, dikatakan adanya dugaan doktrinasi yang bikin sikap anak-anak berubah sampai menjauh dari sang ayah. Nah, karena adanya gugatan-gugatan ini jadi rame nih sosial media selama beberapa waktu kemarin, ya kan? Yang jadi apa tuh? Sorotannya juga Bumbu-bumbu pada akhirnya yang jadi besar ada di video yang satu ini ketika Ruben ketemu sama anak yang dilihat diawasi banget sama Gio. Karila dapatlah sosok Gio di situ yang katanya sangat mengawasi. Ada yang mengatakan seperti ini, nggak malu ya katanya CEO. Kok nggak ada wibawanya? Maksudmu apa nih?
itu ngintilin ayah kandungnya loh. Itu ngapain Anda ikut campur? Malulah. Semoga hak asuh anak-anak fix nih jatuh di Ruben. Menurut kalian situasi yang nggak menyenangkan dari drama kehidupan rumah tangga Sarwenda, menyedihkan ya. Ruben, anak-anak, dan Gio, solusi terbaiknya apa sih sekarang? Aduh, aku sedih banget liatnya. Kalau solusi sih, ya pastinya yang paling ideal adalah co-parenting Iya, ya. co-parenting Maksudnya sih, yang ibu paling dan benar. ibu dan bapaknya anak-anak Iya, ini walaupun bekerja terpisah, sama ya dalam membesarkan anak-anak. Anak-anak senangnya apa nih? Walaupun kondisinya udah begini ya udah dikerjain ya kan. Terus berdiskusi bareng itu kan sebenarnya yang paling ideal ya. Kalau dari Mas Indra, sikap laki-laki dalam hal ini mungkin Ruben diharapkannya gimana? Ya, Untuk bisa jadi lebih baik ya. sebenarnya apa yang dilakukan sama Ruben itu udah tepat lah. Dia selalu datang di acara anaknya yang acara-acara spesial ya, kayak tadi salah satunya setelah balet, terus Ada ada effort waktu yang ada selalu effort yang dilakukan dilakukan. gitu ya. Benar, aku setuju kata Mona tadi, co-parenting tuh sangat dibutuhkan oleh kedua anaknya ini, karena gimana pun namanya orang tua ya mereka gitu, nggak bisa ada yang gantiin gitu. Nah, tinggal aku malah nggak setuju, kalau pribadi ya, aku malah nggak setuju kalau anak-anak ini jatuh di pengasuhan di Ruben atau sendiri-sendiri itu Ruben dan atau Sarwenda gitu, karena Harus sama-sama. yang aku lihat Iya. dua anak ini tuh bonding sama bapak ibunya tuh luar biasa banget. Betul, seharusnya begitu. Kuat Betul banget dari di awal. rumah. Aku ngeliat, aku pernah main ke rumahnya dia, Iya, mereka iya. gitu. Bondingnya tuh mereka sama-sama membutuhkan Pasti akan Sarwenda, pincang ya kalau nggak ada juga salah satu. membutuhkan sosok seorang Ruben. Nah itu tadi kalau umpamanya Ruben minta hak asuh anak, kok kayaknya aku sebagai ya anggap aja netizen gitu ya. Kok kayaknya aduh jangan deh gitu. Maksudnya Co-parenting bareng-bareng co-parenting aja. berdua deh, yuk gimana kalian Jangan bicarakan rebutin gitu. hak asuh Benar, gitu ya. karena anaknya dua-duanya tuh aduh sweet banget gitu. Pengen berkaca dong dari perjalanan rumah tangga kalian. Ingat ada nggak sih masalah dalam rumah tangga yang aduh ini kayaknya gede banget nih, tapi kita berhasil melalui ini bareng. Nah, gimana tuh? Wah, paling gede sih waktu pertama kali Mima ya anakku yang iya, pertama iya, itu berat apa banget. ini ya apa namanya terdiagnosa penyakit mentalnya ya. Iya. Wah, itu berat banget sih. Oke. Itu berat banget sih. Dari sebenarnya udah mulai berat tuh dari ya itu Mima Pritin. Iya, iya. Karena kan secara mental kan memang dia ada isu ya. Jadi Pritinnya tuh wah itu berat banget sih. Dia tuh waktu itu aku inget suka berantem sama Indra. Karena sifatnya sama. Suka berantem sama Indra, sama-sama kuat, sama-sama keras. Mima tuh ini loh, laut banget. Sementara Indra tuh sebenarnya sama waktu remajanya Remajanya begitu. juga gitu sama. Jadi itu ya udah kayak Tapi kaca, ketemu udah kayak adu perang. kaca, bentar lagi pecah nih gitu. Darderdor lah. Sementara kalau aku ada di tengah, udah sabar, aku kena sama mereka berdua. Jadi sampai ada di satu titik aku ya udah deh kalau mereka berantem aku nangis aja di kamar gitu. Itu ada tuh Iya. situasi kayak gitu sampai akhirnya Mima terdiagnosa dan kita ini masalah internal ya, udah belum masalah antara aku dan Indra, ini masalah internal kita bertiga nih. Itu berat banget sih sampai akhirnya kita berdua sebagai orang tua harus menurunkan ego kita Iya. karena prioritas itu kan. utama adalah memeluk Mima. Iya. Nah, itu Sementara kan yang nah, ini sama juga nih. orang tua ya, pengennya kan anaknya pintar, Ego. Oh ya, baik harapannya. hati, Ideal, hormat sama iya. orang tua, Idealnya, gitu iya, kan. iya, Wah iya. pokoknya pengennya yang ideal, tapi ya nggak ada yang ideal itu di rumah tangga gitu loh. Betul. Nah itu harus nurunin ego, gimana caranya nggak baper walaupun Mima mungkin lagi kenceng ngomongnya, gimana caranya memeluk dia dengan kondisi dia apa adanya. Wah itu tuh menurut aku berat banget. Makanya tadi kan begitu Karen bilang, oh gimana caranya nurunin ego supaya buat anak-anak, itu sebenarnya memang itu paling berat. Aku Paling berat. akuin. Apalagi ini kan dalam kondisi aku sama Indra masih kompak. Kebayang nggak? Kalau udah Suami kompak, sama ya. istri nggak kompak. Iya, apa Tapi yang mesti terjadi nurunin itu? ego buat anak-anak itu lebih berat lagi sih pasti. Seneng ya kalau mendengar penjelasannya Mona tuh kayaknya bahasanya sederhana tapi oh iya tuh nurunin ego dan gak baper itu susah banget. Tapi kita juga penasaran di sini buat sekompak kalian gitu ya dalam rumah tangga tuh kalian ada pranikah nggak sih, perjanjian Nggak pranikah? ada Nggak kita ada, zaman nggak itu ada. Belum. kawin yuk udah gitu aja. Ada filmnya loh tuh, kawin yuk. Jadi gitu tau gak sih? Waktu itu tuh ceritanya ditodong Indra nggak guanya. ngajak gue Iya, kawin, iya. gue pede aja dia pasti mau kawin sama gue gitu ya. Terus keluarganya kan di Malang, waktu itu iya, lagi iya, kumpul iya, nih cerita di Jakarta, ada bapaknya, ada ibunya, ada omnya yang dekat sama kita, ada kakaknya, ada adiknya, terus kayak, ih
kumpul nih, nggak mau ngelamar aku aja, gitu. Serius itu Iya, kamu pertama dia yang ngeletuk. ngajakin ini. Nikah, Iya, agak ngajakin gila nikah, deh. ngelawan. Diajak kawin juga enggak, kan? Sedangkan GR banget gitu ya. aku juga agak panik gitu, waduh ini beneran nggak nih gitu kan. Nah terus keluarga aku memang kebetulan mereka itu pro dengan Mona. gitu. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau, ayo nekat datang. Iya, jadi nggak ada pernikah ya kawin aja. Iya. Nah itu kan berkaca dari drama kehidupan selebritis. Sekarang kan banyak banget yang akhirnya ributnya jadi masalah harta gitu Iya, ya. iya, iya. Kalian punya anak-anak teens, remaja, Iya. yang mungkin bentar lagi juga udah di depan mata lah mau kawin. Would you recommend punya perjanjian pranikah untuk anak-anakmu? Sambil makan boleh nggak sih kita nikmati? boleh. Ini makanan yang kita punya udah diisi hidangan, ada nasi goreng kampung, Ada jati fried banana, ada beef bowl, Yes. ada fish and chips. Iya, untuk memberikan perbedaan traits personality gitu ya. Waktu zaman dulu, Mona terima kehadiran Indra yang istilah kata modal dengkul, Iya. modal cinta. Kalau itu terjadi kepada salah satu dari anak-anak kalian, Nah, gimana tuh? dideketin laki-laki, nggak punya modal apa-apa kecuali Bener. cinta, kalian kasih izin apa enggak? Deg-degan juga itu. Itu yang Mona selalu bilang sama aku. Iya. Dia bilang, ya kan dulu maminya juga agak deg-degan gitu. Mami kan nggak setuju lah. Pasti bener lah. Kayak sekarang Ya aku iyalah, nggak alamin gitu. setuju. Kalau seandainya anakku kayak gitu juga pasti, aduh gimana ya, nggak jelas masa depannya. Nah, nggak kalau jelas. sekarang, kalau terjadi sama anaknya Mas Indra, Nggak boleh lah pasti. Berat ya? Berat. Iya, pasti berat. kenapa? Mungkin Karena gini, mungkin kalau aku- jawabannya beda ya. Masa? Satu Nggak beda. Kan Satu zamannya sama beda. ini, zamannya beda. Zamannya beda banget. Dulu Kan kita sama ada dua, itu kan ada dua kemungkinan. Kalau awalnya nggak punya apa-apa, bisa dia orang yang berusaha terus akhirnya jadi Ya. apa namanya berusaha untuk Ya. memenuhi semua kebutuhan keluarga. Ada juga yang enggak gitu. Memanfaatkan. Tapi Mas Indra masih inget gak sih awal ngajak Mona date gitu ya? Itu kemana? Sebelum dijawab, ya Ren nggak usah ditanya orang waktu itu makan aja nebeng di rumah Mona, mau ngedate kemana? Lupa gue. Jadi Enggak, waktu dulu. dari pacarnya dia punya mobil cuman gua. Tuh sebelum Krismon tuh. Waktu Krismon, 96. bye. Bye. Minta tolong. Bye. Bener. Jadi Kemana 97. ngedate-nya? Waktu itu kita dulu. pertama itu ngedate itu ada di Plaza Senayan. enggak dong, yang awal itu yang kita mulai pegangan tangan. Jauh banget. Coba pertama kali gandengan tangan di mall, di mobil atau di mana? Di mall, kita jalan-jalan tuh. Gimana tuh? Di Mall Taman Anda. Puri dong. Di Puri ini. Tuh banyak nih desanya. Puri dong saya. Apa itu kan syuting? Lah berantem deh cuma gara-gara ini deh. Oh iya. Lupa, Syuting lupa. Indra ikutan main juga atau Indra cuma nemenin Mona? Main. Ikutan main. Oh. Jadi Jadi pegangan tangannya karena adegan syuting. Enggak. Oh kan. Enggak jangan. Tapi gue Jalan inget takut jatuh aja dia. Iya. Aku nggak tahu ya apakah Yanda sama Mona tuh inget, tapi selebriti pertama yang gue dapet tugas wawancara waktu itu nggak lama setelah gue tugas jadi presenter gosip itu kalian berdua waktu baru abis kawin. Oh iya. Oh iya bener. Abis kawin. Gue tuh wawancara lu gue gini. Gila nih Brondong dikawinin bro. Beda Dia 8 anak kecil tahun kita. banget. Bener. Umur 20. Beda 8. Anak kecil 20. banget. 20 benar. Tapi itu kan maksudnya, kecil. Unyu. Usia gapnya berapa lama ya? 8 tahun. 8 tahun. Iya 8 tahun 20 sebenarnya. 28. 8 tahun. Justru karena gapnya jauh, jadinya oke nih kayaknya dijalanin gitu. Maaf nih, kalau Yanda sama Nala yang video-video dance-nya sering kita nikmati itu, kebayangkan berarti ya gapnya jauh banget loh Jauh itu. banget lah. Tapi Sosok menurut- kamu tuh jadi idola banyak orang tua karena kok kayak gap orang tua sama anak tapi vibe-nya tuh kayak temen gitu loh Ren. Iya.
Berarti sebenarnya video-video kamu dance sama Nala tuh kayaknya dari mulai COVID deh ya? Iya, Iya, dari betul. awalnya. Dari COVID. Dari Betul. COVID. Nala juga masih Nggak ambil ada kecil dari kerjaan situ. apa-apa di dalam rumah. Jadi Iya Nala betul. tuh anaknya aktif banget, dia ballet, dia dance, dia gimnastik, dia ada basket apa segala macam. Begitu COVID dikurung di apartemen kan nggak gede ya gitu. Bapaknya kan pengangguran toh. Tapi lo jago loh ya, Anda bisa ngikutin beat dan Banget. ngapalin koreo. Gue Banget. nggak sanggup loh. Nah, aku tuh sebenarnya nggak mikir kok bisa ya orang-orang pada amazed dengan gerakanku. Sedangkan itu sebenarnya aku tuh dulu memang waktu SMA itu aku suka break dance. Gitu, break dance gitu kan. Nah, sama memang ada beberapa kali diajakin lomba dance gitu, modern dance gitu. Nah, di situ mungkin basicnya di situ kali ya. Basicnya dancer cuy. Ya, dancer daerah gitu dulu. Ada lomba merebutkan piala Guru Soekarno Putra. Oh, itu tuh yang terdepan tuh. Gitu. Nah, kebetulan Nala itu waktu itu umurnya 7 tahun. Oh, ketika pertama kali mulai. Pertama kali dancing. mulai. Dia tuh tadinya kita post. Jadi Kan nggak tahu punya sendiri sosial kan. media. Nggak punya gitu. sosial media. Terus Boleh. tahu sendiri dong, dulu kan mainnya kan sama Naura, sama Leona, gitu, sama punya, geng-geng itu kan karena udah udah lebih punya. tua. Suka ngedance. Nah, Nala itu pengen, yaudah aku pengen dance, yaudah. Mona bilang, udah bikin aja, nggak usah diposting. Oke, aku bikin lah. Tapi nggak usah diposting, banyak tuh videonya. Suatu saat, yaudah kok di TikTok nggak ada gitu sih Nala. Hah? Udah posting aja kata Mona kan. Bikin lah kita family account, Oke. Let's Cause Family, makanya Let's kita Cause nggak punya Family. TikTok masing-masing. Oh gitu. Iya, Iya. iya. Aku nggak punya bilang, TikTok. Sayang, ini posting malu aku bilang kayak gitu. Udah nggak apa-apa nyenengin dia sekali aja. Foto berdua. Ah ya udahlah itu pakai akunnya kita keluarga. Bisa. Tiba-tiba waktu aku nganterin anakku ke sekolah tuh ya Semua orang nonton komentar. pada bilang, "Ra, lu gila luas banget ya," gitu. Terus sama bapak-bapaknya, gara-gara lu tuh anak gua pada minta dance semua gitu. Sekarang mah bukan cuma Kira, orang katanya tadi video yang kita spill, kita puterin itu penyanyi aslinya DM minta Iya, dance iya. lagunya. Jason DM aku. Derulo. Apa ya? Jason Derulo. Orang bule. Bule. Tapi by the way, anak kalian yang cowok siapa? Yang anak laki? Baraka. Baraka. Ada Baraka, ada Balin. Baraka itu kan juga udah semakin besar ya, udah semakin Iya, remaja 17 tahun. 17 tahun. Wow, udah 17. Mulai ada perubahan cara mengasuh nggak sih kalau udah anak 17 tahun? Pasti. Apalagi laki-laki kan? Kebetulan anakku yang laki ini sweet Maksudnya banget. Sweet, baik dia. Dia baik, Oh, dia gitu suka ya? bantu Nice kita boy. ngurusin. Justru yang dar-der-dor tuh yang Cewek-cewek. Enggak cewek. Cewek-cewek nih yang dar-der-dor. Yang Kalau laki cowok tuh, ya standar lah ya, sekolah agak kurang Ya, tertarik ya sama ya. sekolah sih ya gitu. Wajar. Cuma manis anaknya, manis anaknya nggak aneh-aneh. Udah mulai suka-suka dong. udah punya pacar. Punya pacar, pacarnya udah pelukan punya sama aku, aku sayang pacar. sekali sama pacarnya dia. Oh iya? Itu memang kalian sebagai orang tua mewajibkan anak-anak untuk cerita kepada kalian kalau mereka udah punya pacar apa gimana? Iya sebenarnya pasti kita tanya-tanya Iya. waktu itu. Nah Raka tuh anaknya agak kurang terbuka. Tuh lama tuh kasih tahu terus Mas cerita kenapa sih nggak apa-apa tahu orang Adiknya punya dulu yang pacar cerita, kenapa gitu, sih sendiri. gitu. Gak apa-apa lucu biasa banget. aja. Bunda juga seumur kamu punya pacar biasa. Ini nggak bukan sesuatu hal yang gimana-gimana biasa aja. Nah itu lama tuh baru akhirnya iya aku udah ada. Siapa? Bunda kenal mamahnya siapa gitu. Nah itu tuh lama tuh. Terus sampai akhirnya dibawa ke rumah ya udah sekarang bareng sama adik-adiknya sama udah kayak ya kemana-mana misalnya kita weekend kemana ya ikut juga anaknya itu. Tuh, berarti poin dari ceritanya Mona buat parents di luar sana, kalau anak perempuan jauh lebih terbuka, disadari aja harus lebih sabar, yang cowok juga dibiasain lama-lama terbuka juga. Lama-lama Iya, terbuka. Pak. Yang penting kita mengenal dia tuh nggak kalau perlu bukan hanya person dirinya tapi keluarganya juga kita kenal. Iya. Kita tahu. Aduh itu setuju banget, apalagi zaman sekarang kemarin baru ada yang ketahuan tuh. Kita pikir kita udah kenal, ternyata dia disekap. Oh my god, oh my god. Yang mana? Aduh, ada ABG dari Bandung. Coba dari video tadi ini mengenaskan sekali ya. Kita tidak bisa tampilkan videonya seperti apa. Nah, namun di sini ada Mas Indra dan juga Mona untuk melihat kasus ini seperti apa. Aku ngikutin banget lagi. Oh iya, beritanya. Iya, ngikutin banget. Terus nyari videonya juga gitu. Pengen penasaran kan? Jadi dia kan 2 tahun nih hilang dari rumah. Nah kan kita pasti yang pertama pop up dan komen-komen netizen juga emang kan
dicariin 2 tahun hilang gitu kan. Terus aku dengar wawancara keluarganya emang masuk akal banget sih. Ini juga anak remaja dewasa ya. Itu antara gimana ya? Mau kita nggak kasih trust juga dia pasti berontak. Iya, betul. Iya kan? Tapi mau kita lepas sepenuhnya juga. Aduh takut deh dia belum bisa mengambil keputusan dengan benar gitu loh. Jadi aku lihatnya awalnya dia kerja, terus katanya kerjanya pindah jadi mesti ngekos, jadi dibolehin sama keluarga. Tapi kok nggak ngabarin berbulan-bulan, keluarganya cari. Terus begitu dicari anaknya marah ya kan. Udah deh jangan ini deh nggak usah ikut campur sama urusan aku. Akhirnya berantem Masih sama remaja keluarga. tuh biasa deh tuh ya. Makanya kita tuh selalu Iya. bilang kalau di Konflik keluarga gitu loh. konsep parenting kita sih kita selalu bilang sama anak-anak itu bahwa kalau di situasi yang kalian memang tidak terlalu menguasai, yang pertama itu adalah Oh ya ini kita dulu. ngajarin cara menghadapi situasi sulit. Karena kan situasi sulit Sangat dia rumit. penting. Kita ajarin tuh yang pertama coba kuasai keadaan. Kalau nggak bisa adaptasi. ya coba adaptasi, ya udah deh nggak bisa dikuasain nih, adaptasi aja deh dengan kondisi kayak gitu, aku masih kuat nggak ya gitu misalnya. Kalau udah nggak kuat ada opsi yang harus dilakukan, yaitu selamatkan diri Itu penting banget. gitu loh. Kadang-kadang Selamatkan diri, anak-anak tuh apa nggak beda. lapor ke guru, lapor ke orang tua, lari dari situ. Nah itu juga wajib orang tua itu memberitahu ke anaknya ada opsi yang namanya menyelamatkan diri, gitu. Sama Good point. berteriak, minta tolong. Cara minta tolong pun harus kita ajarin karena anak-anak kecil itu begitu digendong dia dibawa kabur gitu kan, pernah tuh ada kejadian tuh dibawa ke kamar mandi terus ini anak saya gitu. Kamu Bunda, bilang kalau itu bunda. bukan orang Tapi tua kan saya harus kasih disangkain tahu. bunda yang bawa itu. Jadi kita minta ngomongnya tolong. Udah. Kalau Sama teriak sulit, tolong dah. tolong bilangnya jangan Yanda atau Bunda. Manggil kita, jangan manggil kita. Tolong bilangnya. Oh itu harus diajarin ke anak. Iya, Harus sama diajarin, orang setuju juga sih kan. kan dia, gitu. Cuma semua orang tahu dia lagi dalam kondisi bahaya. Benar. Oke, kita sekarang masuk ke game si paling ya. Berat nih pasti gamenya. Jadi langsung tunjuk-tunjukan ya, harus yakin nggak usah. Tunjuk-tunjukan. Menunjuk ya. Oke, aku dulu ya, Dave. Si paling berubah sejak pertama kali menikah. Oh iya, Yanda yang paling Kamu berubah. pinter ya, tahu loh kamu. Si paling suka memberikan kejutan. Ya dua-dua. Oh. Kita dua-duanya suka ngasih kejutan. surprise. Hal kecil aja. Kita tunjuk-tunjukkan aja. Oh ya, tunjuk. Oh. Hal kecil aja kalau mau kita mau pulang gitu ya. Hal kecil ini. Si Indra paling sering itu. Jadi kalau aku mau pulang ke rumah aku bilangnya, dia tanya Aduh, kamu aku di masih mana? malam nih Masih malam nih, pulangnya." jauh, kayaknya masih ada beberapa scene. Oh ya udah deh gitu kan. Padahal udah ke rumah. Padahal udah di depan kamar kayak gitu. Hal kecil gitu aja gitu. Gemesan ke rumahnya nggak sih? Hei, dia cuma begitu ke Mona. Si paling sering menang kalau adu argumen. Mona kayaknya. Mungkin bukan menang, tapi karena Mona penjelasannya logis. Ih, lu ngebelain banget. Ya, Karena dari tadi karena kamu menang, menjelaskan karena tuh. dia Ya ngalah aja Karena kali. perempuan harus dimenangkan terus sama. benar, setuju. Bener kan? Setuju. Itu udah kunciannya, dia udah pasti. Oke, si paling lama siap-siap kalau keluar rumah. Surprisingly. Masa sih? Iya. Walah. Lumayan lah. Ampun ya. Si paling sering lupa naruh barang. Oh, ini paling parah. Oh. Aku bisa tahu dia naruh tasnya di mana, terus tempat bedaknya Aku suka tanya dia, sayang, tas makeup aku mana ya? Nggak tahu ya, aku kan nggak make upan. Dia jawabnya gitu, tapi dia tahu sih. Naruhnya Dia paling tahu semua. Istri paling sering mengucapkan kata sayang duluan. Dua-duanya. Setiap hari pegang tangan, I love you. Sampai Setiap anakku hari yang mau kaku tidur. itu Raka, dia udah bisa bilang I love you. Oke, si paling jago mengatur keuangan keluarga. Mona. Jago-jago banget sih. Iya, tapi Tapi lebih oke jago paling dari aku. kalau aku Nggak jago-jago lebih banget, tapi lebih lebih excuse-nya banyak kalau aku. Iya, dia lebih suka belanja dari aku.
Oh gitu pun. Iya ya ketukar ya, kebalik ya. Padahal kelihatannya kamu yang doyan belanja, kamu yang doyan dandan. Enggak, Itu malah semua aku yang dananin Dan dia. ya, Fata Morgana. Beliin apa di Oh, pantas dia yakin banget kalau kamu cintanya sama Nah, kita itu, aja. benar. Sebagaimana kecintaan kita sama penonton setia Spill the Tea, Sabtu dan Minggu kita ketemu lagi. Iya, setiap jam 11.30 ya, hanya di Trans TV. Thank you for watching. Thank you everybody.